Siaran pedesaan dengan judul Panduan Dasar Ternak Kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali berjumpa dalam siaran pedesaan. Dan untuk kali ini saya akan menguraikan tentang panduan dasar ternak kelinci. Meskipun tingkat konsumsi daging kelinci tidak setinggi daging unggas, kambing atau sapi, ternak kelinci tetap menjanjikan keuntungan. Karena kelinci adalah hewan yang gampang dijinakkan, mudah beradaptasi, dan cepat berkembang biak. Secara umum terdapat dua kelompok kelinci, yakni kelinci potong atau kelinci pedaging dan kelinci hias. Kelinci pedaging adalah jenis kelinci yang dibudidayakan untuk dikonsumsi dagingnya. Sedangkan kelinci hias adalah jenis kelinci untuk hewan peliharaan. Sebenarnya tak ada batasan pasti antara kelinci hias dan pedaging. Banyak ras kelinci yang awalnya diperlakukan sebagai kelinci hias, di kemudian hari dimanfaatkan menjadi kelinci pedaging. Karena ras tersebut memiliki keunggulan pedaging seperti bobotnya yang besar, pertumbuhan bobot cepat, dan perkembangbiakannya tinggi. Ada beberapa jenis kelinci unggul yang banyak dibudidayakan untuk usaha ternak kelinci pedaging. Yang pertama adalah Flemish Gyan. Seperti namanya, kelinci ini bobotnya bisa mencapai ukuran 10 kg. Rata-rata Flemish Gyan dewasa berbobot 5 kg. Saat ini sedikit sulit mendapatkan ras Flemish Gyan murni di Indonesia. Usaha ternak kelinci Flemish Gyan kebanyakan menggunakan ras hasil silangan yang tidak sebesar ras murninya. Kemudian selanjutnya New Zealand White. Tidak seperti namanya, ras kelinci ini bukan berasal dari New Zealand, melainkan dari Amerika. Didapatkan dari hasil persilangan Flemish Gyan, bobotnya bisa mencapai 5 kg, dan bila dipelihara dengan baik, umumnya bisa mencapai 10 tahun. Rata-rata jumlah anak dalam sekali kelahiran 10 hingga 12 ekor. Ras ini cocok dipelihara sebagai indukan untuk ternak kelinci. Kemudian berikutnya adalah Setin. Ras ini berasal dari Amerika Serikat. Bobot rata-ratanya berkisar 3 hingga 5 kg. Jumlah anak per kelahiran 7 hingga 10 ekor. Berikutnya adalah Reg. Ras ini relatif baru dalam khasana perkelincian. Dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1980-an sebagai kelinci hias. Namun karena memiliki keunggulan pedaging, jenis ini banyak dijadikan kelinci pedaging. Ternak kelinci Reg paling cocok dilakukan di tempat berhawa sejuk. Paling optimal tumbuh pada suhu sekitar 5 hingga 15 derajat Celcius. Bobotnya bisa mencapai 5 kg dan rasa dagingnya lezat. Kemudian berikutnya kelinci lokal atau kelinci Jawa. Ras ini banyak diternakan di Indonesia. Kelinci ini diyakini berasal dari Nederland, seperti namanya Belanda Kedil. Ras kelinci ini berukuran kecil dan pertumbuhannya lambat.
Kelinci ini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan dipelihara sebagai binatang asuhan di perkebunan-perkebunan kolonial. Selepas Belanda hengkang, masyarakat kita banyak membudidayakannya. Sebenarnya jenis ini kurang cocok untuk usaha ternak kelinci, tapi penyebarannya sudah begitu banyak di Indonesia. Kita juga harus menyiapkan kandang kelinci. Langkah awal yang harus dipersiapkan untuk memulai usaha ternak kelinci adalah menyiapkan kandang atau tempat budidaya. Jenis kandang bermacam-macam sesuai dengan fungsinya. Ada kandang tempat pembiakan dan kandang tempat pembesaran. Selain fungsinya, kandang ternak kelinci dibedakan berdasarkan tipenya, yaitu kandang terbuka. Kandang terbuka atau kandang tipe ranch ini berupa hamparan lahan yang sekelilingnya diberi pagar. Kelinci dibiarkan bebas berkeliaran dalam area tersebut. Dalam area pagar tersebut disediakan naungan atau rumah bagi kelinci untuk berteduh dan tempat istirahat. Kandang ini sudah menjadi tipikal usaha ternak kelinci tradisional di Indonesia. Dengan sistem seperti ini, pemeliharaan relatif lebih mudah, apalagi kalau hamparannya luas. Kelinci dibiarkan mencari makan sendiri, jadi kalau sekali-kali telat dalam memberi pakan, tidak perlu khawatir. Kelemahan sistem ini memerlukan lahan yang luas, hanya layak dilakukan di pedesaan di mana ketersediaan lahan cukup besar. Selanjutnya adalah kandang tertutup. Kandang tertutup merupakan kandang kelinci yang dibatasi lantai, dinding, dan atap. Kandang ini cocok untuk usaha ternak kelinci pedaging. Pengolahan bisa dilakukan secara intensif. Untuk usaha ternak kelinci dengan kandang tertutup, diperlukan setidaknya 2 tipe kandang, yaitu tipe postal dan tipe baterai. Kandang tipe postal adalah kandang untuk menempatkan beberapa ekor kelinci sekaligus, digunakan sebagai kandang perkembangbiakan, yaitu untuk membesarkan anak-anak kelinci setelah disapi dari induknya. Sedangkan kandang tipe baterai adalah kandang yang didesain untuk 1 ekor kelinci per kandang, biasanya digunakan untuk pembesaran ternak kelinci potong. Ukuran kandang untuk kelinci 60 x 40 x 40 atau disesuaikan dengan ukuran bobot tubuh ras kelinci yang digunakan. Kemudian ukuran kandang jangan terlalu besar agar kelinci tidak banyak bergerak, sehingga energi kelinci tidak habis dipakai bergerak, melainkan lebih banyak menjadi daging. Sekaligus juga jangan terlalu kecil, karena akan membuat kelinci tidak nyaman dan stres. Letak kandang harus bisa terkena sinar matahari pagi, namun aliran udara tetap lancar sehingga suhunya tetap sejuk. Ingat, kelinci lebih tahan terhadap kedinginan daripada kepanasan. Kelinci juga tidak menyukai lingkungan yang lembab. Dinding dan lantai kandang kelinci bisa terbuat dari kisi-kisi bambu, kayu, atau kawat khusus untuk lantai. Celah antara kisi jangan terlalu renggang agar kaki kelinci tidak terperosok. Bila dibuat dari kawat, hendaknya dibuat juga bagian lantai yang dialasi triplek atau papan untuk kelinci beristirahat. Karena lantai kawat akan membuat otot-otot kaki kelinci tegang. Dinding dan lantai dari kawat paling mudah pemeliharanya dan tidak lembab bila terkena. Siaran pedesaan dengan judul Panduan Dasar Ternak Kelinci. Baik, kita kembali berjumpa dalam siaran pedesaan. Selanjutnya kita akan tahu tentang bagaimana memilih bibit indukan kelinci.
Memilih bibit atau calon indukan kelinci harus benar-benar diperhatikan, karena bibit berperan besar menentukan tingkat keberhasilan ternak kelinci. Indukan kelinci menentukan produktivitas dan kualitas hasil budidaya. Ada beberapa kiat untuk memilih bibit ternak kelinci potong. Pertama, cari kelinci yang memiliki riwayat kesehatan yang baik, keturunan dari kelinci-kelinci yang menghasilkan banyak anak dalam sekali kelahiran. Kemudian bobot tubuh indukan kelinci betina minimal 4 hingga 5 kg, sedangkan jantan 3 hingga 5 kg. Selanjutnya memiliki pinggul yang bulat penuh, punggung tidak cekung, mata cerah, tidak terlihat lesu dan ngantuk, bulu bersih terutama di sekitar kelamin. Berikutnya adalah pakan ternak kelinci. Mitra K2, di alam bebas, kelinci hanya mengkonsumsi pakan hijauan. Untuk usaha ternak kelinci, pakan yang bisa diberikan adalah hijauan, konsentrat, dan vitamin. Hijauan yang disenangi kelinci antara lain limbah sayuran seperti sawi, wortel, lobak, dan daun singkong. Juga bisa diberikan jenis rumput-rumputan, daun-daunan, dan tanaman kacang tanah, jagung, dan pepaya. Sedangkan konsentrat biasanya berupa pelet buatan pabrik. Pemberian pelet dilakukan untuk memudahkan dan membuat praktis pemberian pakan. Selain itu, pelet biasanya sudah memiliki kandungan nutrisi lengkap. Biaya pembelian pelet memang cukup mahal, namun ketersediaan dan kontinuitasnya terjamin. Hal ini sangat diperlukan untuk usaha ternak kelinci secara intensif. Mitra K2, pemberian pakan hijauan sudah dimulai sejak kelinci berumur 2 minggu. Sedikit demi sedikit, anak kelinci biasanya disapi setelah berumur 8 minggu. Sehingga begitu disapi, anak kelinci sudah bisa makan sendiri. Total kebutuhan pakan untuk kelinci mencapai 4 hingga 5% dari bobot tubuhnya per hari. Kelinci muda hingga 4 bulan membutuhkan hijauan 20% dari total pakannya. Kelinci lebih dari 4 bulan membutuhkan 60% hijauan dari total pakannya. Sebaiknya pisahkan waktu pemberian pakan konsentrat dengan hijauan. Misalnya konsentrat diberikan pada pagi hari sekitar jam 10-an, hijauan bisa diberikan pada pukul 13.00 hingga jam 6 sore. Kemudian berikutnya mengawinkan kelinci. Mitra K2, salah satu parameter untuk melihat produktivitas ternak kelinci adalah dengan melihat tingkat kelahiran. Kelinci berproduksi dengan melahirkan anak. Kelinci memasuki tahap dewasa dan siap dikawinkan pada umur 6 hingga 12 bulan tergantung pada jenis rasnya. Secara alamiah, kelinci betina yang siap melahirkan anak akan menunjukkan tanda-tanda birahi, terlihat gelisah, perilakunya selalu mencari-cari pejantan, suka menggosok-gosokkan dagunya pada benda-benda di sekitar atau kelinci lain, kemudian vulva berwarna kemerahan dan basah. Mengawinkan kelinci bisa dengan 2 cara, yaitu secara berkelompok atau berpasangan. Perkawinan berkelompok dilakukan dengan cara memasukkan sejumlah betina dan pejantan dalam satu area. Satu pejantan bisa mengawini 5 hingga 10 betina. Sedangkan cara berpasangan dilakukan dengan memasukkan 1 betina dan 1 jantan dalam satu kandang. Selama masa perkawinan, amati apakah terjadi perkawinan atau tidak. Bila tidak, kemungkinan tidak cocok. Ganti pejantan dengan yang lain.
Dan ada beberapa hal-hal umum yang perlu diketahui dalam mengawinkan kelinci. Pertama, kelinci siap untuk dikawinkan setelah berumur 6 hingga 12 bulan, tergantung jenis ras. Masa birahi kelinci berlangsung selama 11 hingga 15 hari. Dari masa birahi satu ke masa birahi selanjutnya berlangsung selama 2 minggu. Masa kehamilan berlangsung 28 hingga 35 hari, tergantung jenis ras. Dan secara alami, masa menyusui kelinci bisa berlangsung selama 8 minggu. Dalam usaha ternak kelinci, masa menyusui eksklusif dilakukan selama 15 hingga 20 hari. Setelah itu anak kelinci diberi hijauan agar belajar makan sambil tetap menyusui. Jangan disapi. Anak kelinci bisa disapi setelah 8 minggu. Kemudian dalam 1 tahun, kelinci bisa mengalami hingga 5 kali kehamilan. Jumlah anak dalam 1 kali kelahiran 4 hingga 12 ekor, tergantung jenis ras. Masa produktivitas biasanya berlangsung 1 hingga 3 tahun. Bila kurang atau lebih dari itu, biasanya jumlah dan kualitas anakan menurun. Mitra kedua. Selanjutnya, usia panen kelinci. Tidak ada patokan pada umur berapa ternak kelinci bisa dipanen. Pasar kelinci saat ini tidak semasif jenis daging lain seperti unggas, sapi, atau kambing. Kelinci biasanya dijual anakannya sebagai peliharaan. Untuk menjual anakan, sebaiknya di atas 2 bulan setelah masa penyusuan. Sedangkan untuk pedaging biasanya dipanen setelah kelinci berusia 3,5-5 bulan atau 3,5 bulan atau mempunyai bobot 2 hingga 3 kg. Lama waktu pengumukan untuk mencapai bobot tersebut berlangsung sekitar 2 hingga 3 bulan. Bila dijual lebih lama lagi, biasanya sudah tidak ekonomis karena kelinci membutuhkan pakan yang lebih banyak. Sedangkan bila ingin menjual bibit atau calon indukan, biasanya dipelihara hingga kelinci berumur 10 hingga 12 bulan. Harga bibit tidak lagi diperhitungkan per kilogramnya, tapi dilihat keunggulan keturunan dan kesehatannya. Semoga bermanfaat. Demikian Mitra K2 siaran pedesaan kali ini. Sumber naskah dilansir dari alamtani.com. Saya Imron Jagat mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita berpisah untuk kembali berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran pedesaan